anak-anak kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Ya, kita kembali lagi pada pembelajaran SBDP tema 6 subtema keempat dengan materi membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat, dan memotong. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Ya, kita langsung masuk ke materinya ya. Membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat, dan memotong. Teknik membuat garis, melipat, dan menggunting atau memotong merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya dekoratif. Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang berdekatan. Garis itu dibedakan menjadi garis lurus dan garis melengkung. Fungsi garis salah satunya adalah sebagai alat bantu ketika kita menggunting. Selain untuk menggunting, garis juga dibuat untuk membantu melipat. Dengan bantuan garis, hasil guntingan maupun lipatan akan menjadi lebih rapi. Nah, itu adalah fungsi dari garis ya anak-anak. Ya, salah satu karya dekoratif yang dapat dibuat dengan teknik membuat garis, melipat, dan menggunting adalah parasut. Nah, anak-anak dapat membuat parasut ini dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di buku Bupena pada halaman 175. Anak-anak bisa buka buku Bupenanya dan lihat alat dan bahan yang digunakan serta langkah kerjanya pada buku Bupena halaman 175. Menghasilkan karya dekoratif dari bahan bekas. Garis dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk menggunting dan melipat sebuah pola. Membuat garis lurus dapat dilakukan dengan bantuan penggaris. Sedangkan untuk memotong, kamu memerlukan gunting. Kegiatan memotong dan melipat dilakukan untuk menghasilkan bentuk baru dari objek asli. Jadi misalnya kertas yang persegi, anak-anak dapat bentuk entah menjadi bentuk segitiga, bentuk garis panah, dan lain-lain. Nah, itu akan menghasilkan objek baru atau bentuk baru ya. Media yang biasanya digunakan adalah kertas. Keterampilan dan kreativitas diperlukan untuk memotong atau menghasilkan lipatan yang baik. Karya dapat dibuat dengan menggunakan bahan bekas untuk mengurangi sampah di lingkungan. Jadi anak-anak dapat menggunakan bahan-bahan bekas untuk membuat suatu kreasi karya, dan hal ini akan membantu kita untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan. Nah, sekarang ayo ikutilah petunjuk untuk membuat layang-layang dari kertas berikut. Nah, di sini ada alat dan bahan yang anak-anak harus sediakan. Yang pertama ada kertas kado atau kertas koran bekas. Selanjutnya yang kedua ada selotip. Yang ketiga ada gunting. Yang keempat ada 2 batang lidi. Dan yang kelima adalah benang layang-layang. Cara membuatnya, untuk langkah pertama, potonglah kertas atau koran bekas menjadi bentuk persegi. Kemudian lipat kertas di bagian diagonal persegi, dan anak-anak hati-hati saat mengguntingnya ya. Langkah yang kedua, bukalah kembali lipatan, kemudian tempelkan 1 batang lidi pada bekas lipatan. Selanjutnya rekatkan dengan selotip pada bagian atas, bawah, dan tengah. Langkah ketiga, ambillah 1 batang lidi yang tersisa, kemudian lengkungkan lidi dan letakkan pada bagian atas kertas. Rekatkan dengan selotip pada bagian kanan, kiri, dan tengah. Untuk langkah keempat, potonglah bagian selotip yang berlebihan agar rapi. Jadi selotip yang berlebihan itu kita potong agar rapi ya anak-anak. Langkah yang kelima, ikatkan benang layang-layang pada bagian atas dan bawah lidi. Kemudian ikatkan benang sisa pada bagian tengah yang diikatkan pada lidi.
Langkah yang terakhir, layang-layang telah selesai dibuat dan siap untuk dimainkan. Nah, ini adalah salah satu contoh karya yang dihasilkan dengan menggunakan barang bekas, yaitu anak-anak dapat menggunakan kertas kardus sisa atau koran bekas yang ada di rumah. Jadi anak-anak tidak perlu lagi untuk membeli bahannya lagi karena sudah ada bahan-bahan yang tersisa di rumah. Contoh lainnya yang anak-anak dapat buat yaitu anak-anak dapat membuat kreasi kipas dari kertas bekas dengan menggunakan teknik melipat. Ya, sekian dulu materi yang Ibu Guru sampaikan. Kalau ada materi yang anak-anak belum mengerti, anak-anak boleh membukanya pada buku pena atau anak-anak boleh bertanya langsung ke Bu Guru. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu Guru harap anak-anak selalu menjaga kesehatan di rumah dan tetap semangat untuk belajar ya. Salam semangat, salam DigiTM.